Haleluya, selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung. Dan kembali lagi di program saya, Sharing Firman Tuhan, dimana kita akan sharing firman Tuhan. Saya akan berbagi firman Tuhan kepada saudara setiap harinya. Dan setiap harinya, saya akan pastikan setiap harinya akan ada firman Tuhan yang baru di YouTube channel Willy Marpaung ini. Dan saya berharap sharing firman Tuhan ini bisa kembali menyegarkan kita, bisa kembali menguatkan iman kita. Karena Alkitab menuliskan bahwa ketika firman disampaikan, maka iman timbul. Dan dengan iman tidak ada yang mustahil. Dengan iman kita dapatkan mukjizat. Itu sebabnya saya rindu untuk membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudari sekalian, kepada teman-teman sekalian setiap harinya. Dan nanti di bulan Juli 2020, 1 tahun sudah saya melayani di media sosial. Saya akan buat dengan lebih rapi dan akan saya korelasikan dengan baik dengan fans page saya di Willy Marpaung Ministries. Ya, jadi ada di Facebook dan juga di YouTube. Saya berharap teman-teman bisa mendukung program ini supaya nama Tuhan yang dimuliakan dan juga Injil Tuhan diberitakan sampai kepada segala bangsa. Dan apabila teman-teman mau mendukung channel ini, boleh menekan tombol subscribe. Kemudian untuk mendapatkan notifikasi setiap video, setiap konten yang saya upload, bisa menekan tombol lonceng, mengaktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian teman-teman jika suka bisa memberikan like kepada video ini. Dan juga di sharing firman Tuhan ini kita bisa berbagi. Ya, jadi teman-teman yang mempunyai ide, yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ataupun menghubungi saya di media sosial saya yang tertera di deskripsi video ini. Kemudian teman-teman boleh share video ini ke semua media sosial teman-teman sekalian, sehingga lebih banyak lagi orang yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang cukup menarik. Dan tentu kita semua suka akan firman Tuhan ini, dan pasti ini kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Tuhan mau agar kita menjaga hati kita. Kenapa kita perlu menjaga hati kita? Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, dan juga untuk ayat firman Tuhan saya akan bagikan di slide video ini. Jadi teman-teman tidak perlu membuka Alkitab langsung, tapi teman-teman bisa lihat langsung ayat-ayatnya saya tampilkan. Amsal 4 ayat 23, saya akan bacakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari katakan, saya jaga hati saya. Nah, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena katanya di situ, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan yang dimaksud di sini adalah kita menjaga hati kita dengan hati-hati. Mari katakan, saya jaga hati saya dengan hati-hati. So, hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hati. Mengapa kita perlu jaga hati kita ini? Hati kita, yang dimaksud dengan hati di sini bukanlah hati yang untuk menetralkan racun, ya. Karena hati itu liver, ya, kalau saya nggak salah. Saya bukan orang biologi, jadi nggak tahu. Ya, jadi hati pokoknya organ tubuh yang mengenai hati untuk menetralkan racun. Saya ingat hati itu untuk menetralkan racun. Tapi ini berbicara mengenai hati nurani dan pikiran. Nah, kalau kita baca terjemahan-terjemahan lain daripada Amsal 4 ayat 23, ini berbicara mengenai hati nurani dan juga berbicara mengenai pikiran. Jadi di sini Salomo, kalau saya nggak salah, Salomo, ya, Amsal ini menuliskan, firman Tuhan yang menuliskan bahwa kita harus menjaga hati kita, menjaga hati nurani kita, menjaga pikiran kita dengan segala kewaspadaan kita. Kita harus menjaga hati kita, hati nurani kita, pikiran kita dengan segala kewaspadaan. Kita harus berhati-hati dalam menjaga hati kita. Kita harus berhati-hati dalam menjaga hati nurani kita. Kita harus berhati-hati menjaga pikiran kita. Itu sebabnya saya minta kepada saudara, kita harus menjaga hati kita dengan baik. Kita jaga hati kita dengan kewaspadaan. Kita jaga pikiran kita, dan jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena memikirkan hal yang baik dengan memikirkan hal yang buruk sama-sama tidak bayar. Lebih bagus kau pikirkan hal yang baik daripada kau pikirkan hal yang buruk. Oke? Nah, ada teman-teman yang mungkin bertanya, Kak Willy, saya nggak bisa tidur, susah tidur, ya. Salah satu cara terbaik untuk bisa tidur itu memikirkan hal-hal baik. Oke? Mungkin kau yang jomblo, kau pikirkan kau menikah nanti.
Ya, saya selalu pikirkan seperti itu. Kalau saya susah tidur, saya akan pikirkan gimana saya menikah, ya kan. Jadi pikiran itu ya, kalau pikiran kita baik, maka itu bisa menyenangkan hati, ya, menyenangkan hati hidup ini. Ya, hidup kita akan tambah baik kalau pikiran kita baik, ya. Kalau kita berbicara, kalau pikiran yang khawatir tidaklah menambah kehidupan ini. Ya, engkau pikir yang baik, kau pikir yang jahat, maka tidak akan ada jadi apa-apa. Lebih bagus pikirkan yang baik. Amin. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai menjaga hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa perlu menjaga hati? Karena di situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lain dikatakan karena itulah sumber kehidupan. Alkitab mengatakan dalam Amsal 23 kalau saya nggak salah, sebagaimana engkau berpikir begitulah engkau. Apa yang kau pertimbangkan, apa yang kau perhitungkan dalam pikiranmu, maka itulah engkau. Kalau pikiranmu najis, maka najislah hidupmu. Makanya kata Yesus, kalau engkau mau mendapatkan atau berzina dalam pikiran saja, itu sudah berzina. Menginginkan seorang perempuan, ingin bersetubuh hanya dengan pikiranmu, itu engkau sudah berzina. Ya, jadi kalau pikiranmu najis, hatimu najis, najislah hidupmu. Kalau hatimu bersih, bersihlah hidupmu. Itu sebabnya semua dimulai dari hati, semua dimulai dari pikiran. Itu sebabnya kita penting sekali menjaga hati kita, penting sekali menjaga pikiran kita. Supaya apa? Supaya jalan-jalan hidup kita baik adanya. Amin. Karena kalau misalnya hati kita dipenuhi dengan kebencian, hati kita dipenuhi dengan amarah, hati kita dipenuhi dengan dendam, sakit hati, kepahitan, maka yang keluar ini pun hanya kemarahan. Alkitab mengatakan dalam Matius 12, apa yang meluap dari hati, keluarnya dari mulut. Kalau hatimu marah sama orang, maka yang keluarnya akan kemarahan, akan makian yang keluar, akan ujar kebencian. Tapi kalau hatimu baik, maka yang keluarkanlah hal-hal yang baik, yang ucapkanlah hal-hal yang baik. Dan saya akan bawakan mungkin besok kepada saudara, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ucapan kita itu berkuasa. Amin. Ucapan kita itu berkuasa. Saya akan bawakan besok kepada saudara mengenai ucapan, ya. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau hidup kita baik, kalau kita mau masa depan kita baik, kalau kita mau jalan-jalan hidup kita baik adanya, jaga hati kita. Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana menjaga hati dengan supaya hati-hati? Jaga supaya sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya penting sekali membaca firman Tuhan, penting sekali mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Jangan isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Bagaimana cara mengisi, memasukkan firman Tuhan ini kepada hati kita, kepada pikiran kita? Dengan cara membacanya, dengan cara mendengarkannya. Saya saja yang membawakan ini, yang menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara. Firman Tuhan ini masuk kepada saya, kena kepada saudara. Dan saya harus melakukannya dulu, baru bisa saya sampaikan. Itu sebabnya mari kita ubah pola pikir kita untuk selalu memikirkan hal-hal yang baik. Mari kita miliki niat, komitmen untuk terus mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Isi hati kita dengan firman. Karena Alkitab ini tidak pernah berbicara tentang hal yang buruk. Alkitab selalu mengajarkan hal yang baik kepada kita. Engkau yang pacaran, kalau di hatimu ingin melakukan hubungan seksual dengan pacarmu, hati-hati. Ada yang bermasalah dengan hatimu. Sebabnya apa yang ada di hatimu saat itu? Kalau engkau yang lagi bekerja, lalu mau menyelipkan uang, menyelipkan laporan keuangan, lalu mau mencuri, itu karena dari hatimu. Semua itu bermula dari hati. Itu sebabnya kalau hatimu penuh dengan ketamakan, mau korupsi, itu makanya ada korupsi. Kalau hatimu penuh dengan kenajisan, yang kau pikir itu najisan, ya, ada kesempatan dengan pacar, nggak ada pun kesempatan, dicari kesempatan itu, main. Itu sebabnya penting sekali menjaga hati. Biarkan firman Tuhan ada di hati kita. Sehingga apa? Sehingga ketika pun kita mau berbuat dosa, hati ini, daging ini pengen berbuat dosa, tapi hati ini berkata jangan. Ada Roh Kudus dalam kita. Ingat itu baik-baik. Ada Roh Kudus juga dalam kita yang akan menginsafkan kita akan dosa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jaga hati kita baik-baik. Mari kita lindungi hati kita. Kita hati-hati dalam berpikir, berhati-hati dalam membuat atau merencanakan sesuatu di hati kita. Dan mari isi hati kita dengan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Mari kita baca renungan-renungan yang dibuat oleh hamba-hamba Tuhan. Mari kita baca atau kita dengarkan sharing firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan di YouTube setiap harinya.
Ada banyak sekali channel yang memberkati saudara. Kalau saudara tidak suka kepada saya karena saya bukan dari latar belakang teologi, it's okay. Tapi selama yang saya sampaikan benar, sebab saya berani menyampaikannya. Karena apa? Karena teologi ya, sarjana teologi ya, tidak menjamin seseorang menjadi hamba Tuhan. Tapi orang menjadi hamba Tuhan, orang melakukan perintah Tuhan, orang melakukan kehendak Tuhan. Tapi biarlah saya mengingatkan saudara yang menonton ini, mari kita punya hati yang bersih, yang baik, sehingga jalan-jalan hidup kita baik adanya. Bagaimana caranya? Isi hati kita dengan firman, karena firman itu baik adanya. Amin. Saya berdoa, kiranya kita mampu menjaga hati kita dengan baik. Kiranya kita mampu berwaspada dengan hati kita. Saya berdoa, kiranya kita berhati-hati dengan hati kita. Sehingga apapun yang datang, orang-orang yang membenci kita mungkin datang, kita bisa menjaga hati kita untuk tetap baik, tetap patuh pada firman Tuhan. Amin. Saya berharap ini bisa memberkati saudara. Jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel ini, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya, dan juga like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.